saya dari awal transparan, saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana? Nah, berdasarkan hasil penjelasan dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, itu saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Ya. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Jadi sebelum dilantik, saya keluar dari semua kepengurusan perusahaan. Oh begitu? Ya. Okay. Jadi dari semua berita yang ada, benar saya punya saham hasil dari milik almarhum saya yang sudah dimiliki dari 2018, 2020, bahkan di bawah tahun-tahun tersebut. Dan kemudian sekarang nama saya ada karena hasil dari turun waris. Dan nama anak-anak saya pun menjadi ada. Ada di dalam gitu? Ada. Tetapi apakah perizinannya didapat ketika saya menjadi gubernur? Tidak. Oh. Itu perizinannya bisa dibuka. Jadi semua kepemilikan saya itu sebagai pejabat publik sebenarnya bisa dibuka, ada namanya LHKPN. LHKPN. Kalau dibuka itu semuanya ada di situ. Jadi ketika mau dilihat apakah semua itu benar saya miliki, tinggal dibuka aja, dilihat dan dibandingkan. Oke. Kemudian bisa dilihat juga tahunnya di situ ada 2018, ada 2020, ada yang di bawahnya. Dan itu kan terjadi sebelum tahun 2025 ini. Oke. Jadi mereka selalu klaim bahwa ada conflict of interest. Conflict of interest itu kan ketika saya menggunakan jabatan saya untuk kepentingan saya. Ya. Sedangkan semua perizinan itu sudah ada di tahun 2018, 2020 sebelum. Bahkan sebelum ada pencalonan gubernur, bahkan sebelum saya menjadi gubernur di tahun 2025 itu. Dari tambang-tambang yang Ibu punya, yang maksudnya Ibu ada di dalam lah, walaupun tidak sebagai pengurus, ada nggak yang Ibu tanda tangani perizinannya segala macam? Nggak ada, saya bahkan belum ada tanda tangan perizinan satupun sejak saya jadi gubernur. Untuk diketahui undang-undang yang sekarang itu, gubernur tidak punya otoritas untuk tanda tangan perizinan apapun lagi. Oh. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi bahwa area hijau ini mempunyai potensi untuk namanya WIUP, punya potensi untuk naik menjadi WIUP, kemudian nanti dia naik menjadi IUP. Kepada kementerian yang mengeluarkan perizinan itu kementerian. Gubernur itu tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan IUP. Gubernur yang saat ini beda sama gubernur yang lalu. Dan kemudian dari yang ada berita-berita itu, yang benar-benar sudah beroperasi itu hanya satu. Apa itu? Yang mana? Yang Karya Wijaya itu sudah beroperasi. Ya, dan itu baru beroperasi di tahun ini, di pertengahan tahun ini. Kemudian ada yang klaim tentang dampak lingkungan, di lapangan itu tidak ada. Bahkan BPKRI itu baru BPK itu baru keluar dari sana beberapa minggu yang lalu pun tidak ada. Saya sendiri sudah kirim tim saya sendiri, bukan karena kan saya sudah tidak urus operasional ya. Saya sudah tidak urus operasional. Ya kalau saya tanya ke orang yang urus pasti dia jawab enggak kan. Kemudian saya kirim orang saya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan yang mengurus operasional. Tidak ada juga. Saya telepon dengan masyarakat di sana. Tidak ada juga. BPKRI juga baru keluar juga. Tidak ada. BPKRI kenapa bisa sampai di sana, Bu? Karena memang kita kerjasama, Pemprov kerjasama dengan BPKRI untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengunjungi semua IUP-IUP terkait dengan pajak air permukaan tanah, pajak alat berat. Bahkan sebelum BPKRI mau turun, Kadis SDM ku nanya, Bu, ini BPKRI mau turun nih di IUP-IUP yang ada di Pulau GB, gimana? Ya nggak apa-apa, turun aja. Emang saya have nothing to hide. Dan yang jalankan sekarang profesional, saya kasih profesional yang jalankan. Saya tidak terlibat sama sekali dengan operasional, karena saya juga tidak mau ada conflict of interest. Jika suatu hari nanti ada pelanggaran lingkungan, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu pun kewenangannya juga tidak ada di saya. Kalaupun ada isu lingkungan, pemerintah provinsi itu hanya bisa menulis surat kepada Kementerian SDM, kemudian Kementerian SDM akan menurunkan inspektoratnya untuk memeriksa, kemudian kita Dinas Lingkungan Hidup dan SDM mendampingi. Jadi di dalam aturan yang ada, gubernur itu tidak punya kekuasaan untuk melakukan hal itu. Absolut untuk mau melindungi, mau mengeluarkan, mau memberikan, itu tuh tidak ada. Dia punya batasan tersendiri. Kita hanya pengawas dan koordinator. Iya, pengawas dan koordinator. Dan tidak ada izin yang sudah saya keluarkan. Pinter ya sekarang.